Oke, selamat siang ya teman-teman. Ini saya lagi berada di ancak saya sendiri. Ini saya lagi ada di salah satu perkebunan yang ada di Kalimantan Tengah. Ini saya lagi hari Minggu nih, tanggal 28 September ya hari ini ya. Ini saya lagi progressive pruning hari ini, hari Minggu. Jadi ini ngerjakan pruning ancak sendiri. Nah, itu biasanya dibayar bulanan. Jadi kita ngobrol-ngobrol lagi ya teman-teman. Saya udah lama nggak bikin video di YouTube saya ini gitu loh. Mungkin karena masih banyak aja teman-teman yang DM saya tanya-tanya seputar pekerjaan sawit gitu, khususnya teman-teman yang pemula baru mau bekerja di perkebunan sawit. Ya alhamdulillah apa yang saya sampaikan mungkin bisa menjadi sedikit gambaran buat teman-teman pemula yang mau kerja sawit. Jadi kerja sawit ini bisa dibilang susah-susah gampang teman-teman. Jadi gampangnya itu seperti apa Mas Yusril? Gampangnya itu ngelihatnya di YouTube atau di TikTok, lihat video-video orang panen, ngegrek, dodos, itu gampang sekali teman-teman. Kayaknya mudah sekali, bahkan dilakukan oleh perempuan kan seperti itu. Seolah-olah mudah. Jadi istilahnya bahasanya itu hampir semua orang bisa berangkat kerja sawit, tapi belum tentu semuanya sanggup kerja sawit. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian susahnya itu seperti apa? Ya, jadi susahnya kerja sawit itu banyak kondisi-kondisi yang tidak ideal di perkebunan kelapa sawit. Jadi jangan sampean bayangkan mereka postingan-postingan itu menawarkan kerja sawit, gaji pokok sekian, premi kehadiran sekian, terus insentif pruning sekian, nanti dapat beras, dapat ini dan itu dan sebagainya. Itu ya teman-teman ya. Ini saya kasih gambaran. Nah, susahnya itu yang seperti apa sih teman-teman? Misalnya seperti ini, saya kasih gambaran. Kayak misalnya premi kehadiran. Di situ dapat misalnya sebulan 500.000 sampai 750.000. Premi kehadiran, bekerja dengan 25 hari kerja sampai dapat premi kehadiran sekian 500.000. Itu kan besar, hanya cuman gaji pokok misalnya sudah 3,5 juta. Tambah premi kehadiran 500.000, udah 4 juta kalian cuman cukup kerja. Jadi untuk premi kehadiran sendiri itu biasanya ada syarat yang tidak tertulis. Kalian harus misalnya mendapatkan basis sekian ton. Nah, jadi jangan berpikir cuman cukup hadir kalian dapat itu 500.000. Jadi untuk kalian pemula-pemula untuk mendapatkan basis itu berat teman-teman, apalagi selama 1 bulan penuh gitu loh. Itu sampai untuk mendapatkan basis setiap hari. Kalau sampai enggak dapat basis dalam 2 hari atau 3 hari aja udah hilang itu insentif kehadiran. Kan seperti itu bahasanya. Jadi bisa dibayangin apa yang mereka sampaikan itu memang khusus buat teman-teman yang mungkin sudah berpengalaman. Kalau kalian non pengalaman, premi kehadiran itu ya bisa dibilang cuman gambaran buat mereka yang sudah pengalaman aja yang bisa mendapatkan saja. Itu seperti itu. Kalian yang pemula-pemula 3 bulan 4 bulan nggak akan bisa dapatkan premi kehadiran itu. Itu yang pertama. Yang kedua kayak insentif pruning seperti saya seperti ini. Ini saya dibayarkan biasanya 1 bulan sekali. Kalau di tempat saya ini sekitar 350 sampai mungkin 500.000 tergantung berapa blok yang kita progresif yang dicanangkan setiap bulan. Tuh, jadi ya macam-macam. Kalau di sini kadang-kadang 4 blok atau 5 blok setiap bulannya. Kita dapat uang sekitar 350 sampai 500.000 per bulan tuh. Nah, untuk kalian yang pemula, teman-teman yang baru datang apalagi non pengalaman, kalian biasanya belum dapat ancak tetap seperti ini teman-teman. Jadi kalian biasanya kalau di sini sih namanya joker. Jadi kalian masih belum dapat ancak tetap. Jadi kalian cuman sifatnya itu membantu teman-teman yang tidak hadir atau mengerjakan ancak-ancak tertentu yang lama tertinggal. Ketika kalian sudah dianggap mampu baru biasanya dikasih ancak tetap. Jadi sampean tidak akan dapat namanya progressive pruning gitu loh. Nah, itu udah hilang lagi sekian ratus ribu. Jadi dari postingan itu yang di pertama tadi soal premi kehadiran, insentif pruning, sampai nggak akan dapat gitu loh. Kalaupun dapat ya dengan kondisi-kondisi tertentu ya teman-teman ya, saya tidak pungkiri seperti itu. Ada teman-teman yang juga mungkin mampu kan seperti itu. Kemudian gaji pokok. Jadi jangan berpikir dengan kalian bekerja, kalian sudah pasti dapat gaji pokok sekian gitu loh. Ya memang ada PT yang menerapkan seperti itu. Tapi hampir di banyak PT saya pernah bekerja, yang ada itu sifatnya proporsi. Proporsi itu seperti ini teman-teman, targetnya atau basisnya 100 misalnya, sampai cuma dapat 80. Ya dibayarkan borongan yang 80 itu aja yang dibayarkan gitu. Jadi tidak dibayarkan langsung gaji pokoknya dapat sekian, enggak, dikurangi teman-teman. Itu seperti itu. Jadi jangan berpikir, jadi sifatnya hampir beda-beda tipis sama borongan lah teman-teman. Itu seperti itu, cuman bahasanya dengan gaji pokok seperti itu. Tuh ya teman-teman ya gambaran. Jadi jangan berpikir, dengan saya bekerja biasa saja saya sudah dapat gaji pokok sekian.
anu sekian sekian. Wah jangan teman-teman. Itu yang pertama, yang susah-susah gampangnya. Terus saya kasih gambaran yang lebih berat daripada soal gaji-gaji itu tadi. Jadi jangan berpikir dengan kamu rajin, kamu semangat, gaji bisa besar teman-teman. Enggak seperti itu. Jadi apalagi di PT-PT rekrutan saat ini yang dia membutuhkan jumlah tenaga kerja dalam jumlah banyak. Banyak kondisi-kondisi kebun itu yang tidak ideal. Misalnya kamu berpengalaman, kamu hebat, kamu kuat. Kamu pasti berprediksi, wah ini orang ini pasti gaji besar. Wah, ketika kamu masuk di kebun yang salah, wah jangan harap kamu bisa gaji besar teman-teman. Jadi banyak kondisi kebun-kebun di Kalimantan, mungkin di Sumatera atau di Papua yang tidak ideal. Misalnya kamu masuk di kebun-kebun yang sawitnya itu gondrong, jadi mungkin lama ya, kekurangan pemanen, jadi gondrong dia songgo itu. Misalnya seperti itu teman-teman ya. Nah, itu dia misalnya kalau tempat kami ini sudah songgo 2 rata-rata kan gitu, songgo 1, songgo 2. Bayangin kalau pelepahnya itu sampai songgo 10 seperti itu gondrong. Kalian menurunkan buah 1 saja harus mempruning sekian pelepah gitu loh. Nah, belum lagi banyak pelepah sengkleh, pelepah kering seperti itu, menyusahkan kalian kerja gitu loh. Nah, itu kondisi-kondisi nggak ideal. Jadi sampai mau mendapatkan buah banyak gimana? Kondisi buat panen aja susah gitu loh. Belum lagi nanti misalnya lahannya ini semak. Nah, kalau sampai lihat ini kan enak, lahannya bersih ini. Nah, enak kalian ngarko pun, main bola pun, lari-lari di sini nggak apa-apa gitu loh. Sampai bayangkan kalau sampai masuk di kebun yang kondisinya ini semak semua. Rumputnya tinggi. Saya pernah masuk di kebun itu yang rumputnya tingginya 1 pinggang itu seperti itu. Bahkan saya pernah masuk kebun itu yang tinggi rumputnya lebih tinggi daripada kepala kita kan gitu. Dan banyak rumput putri malunya. Nah, itu nanti mungkin yang DM saya bisa saya sampaikan di PT mana seperti itu kondisinya. Itu berat memang teman-teman. Bahkan kamu bisa juga masuk di PT-PT yang di situ tidak lagi bisa diarko. Jadi mungkin nggak teratur ya. Pelepahnya ini kesana kemari. Jadi tidak bisa diarko di situ karena panennya berantakan teman-teman. Bayangin kamu harus akhirnya entah kamu dipikul pakai gendongan dengan seperti itu. Jadi mau gimana mau dapat hasil, mau buah banyak pun kamu harus mengeluarkan buah, harus dipikul. Nggak akan bisa dapat hasil yang banyak teman-teman. Tuh, atau mungkin rotasi panen yang udah sangat panjang. Ya 2 bulan karena kekurangan banyak pemanen. Itu brondolannya banyak sekali teman-teman, berhamburan di bawah. Jadi kita mau banyakin buah, berondolannya nggak bisa bersih, dikutip bersih. Nah, jadi kita kelamanya dikutip berondolan itu teman, yang bijinya kecil-kecil itu gitu. Jadi kita mau dapatkan hasil besar atau buah yang banyak bagaimana kalau kita ngutip yang kecil-kecil itu aja lama. Itu seperti itu. Jadi jangan bayangkan semua PT atau perkebunan sawit itu sama teman-teman. Banyak kondisi-kondisi ideal di kebun sawit itu yang tidak ideal teman-teman. Jadi benar-benar lah memilih PT. Jadi nggak semua PT itu kita bisa hasil besar. Itu yang pertama soal kondisi lahan. Jadi banyak juga kondisi-kondisi lahan yang memang tidak ideal. Apalagi misalnya kamu masuk di kebun-kebun yang misalnya lahannya gambutan, yang di situ memang ancaknya tidak bisa diarko sama sekali. Kamu harus gendong buah, pikul buah kan seperti itu. Atau mungkin masuk di ancak-ancak yang sawitnya sudah tinggi. Kemudian dia di lahan yang perbukitan, lereng-lereng seperti itu. Dia tidak ada terasannya. Nah, terasan itu daerah perbukitan yang diratakan sedikit lah, seperti itu buat jalan angkongnya buat mudah. Tapi ada yang memang miring semua, jadi kamu panen di atas, buahnya jatuh di bawah dan kamu harus pikul satu-satu tuh ke atas. Bayangin kalau itu beratnya 20 kilo, 30 kilo, kau harus pikulin satu-satu, tidak bisa diarko kan seperti itu. Nah, itu beratnya. Kondisi-kondisi yang tidak ideal seperti itu kalau kamu yang ngalami pemula, itu nangis teman-teman. Tidak bakalan bisa kau dapat hasil yang besar gitu loh. Jangankan gaji pokok, mau cari basis saya mau menangis rasanya seperti itu teman-teman. Saya sendiri yang sudah berpengalaman, udah biasa kerja di sawit pun mendapatkan PT-PT yang seperti itu. Waduh, tidak mampu teman-teman. Fisik saya nggak mampu seperti itu gitu loh. Tuh. Ada lagi dengan juga kondisi yang tidak ideal adalah memang hitungan PT itu terlalu kecil teman-teman. Jadi jangan kamu pikir asal kamu semangat, rajin, gajimu besar. Stop dulu teman-teman. Banyak kondisi-kondisi PT itu yang entah saya nggak tahu juga ya, kok hitungan PT itu tiap PT itu tidak sama. Ada yang memang yang harganya itu kecil teman-teman. Jadi preminya itu kalau kalian lihat-lihat itu harga preminya kecil. Misalnya di PTA harga perjanjiannya misalnya Rp2.000. Ada PT yang hitung-hitungannya kok satu janjangnya preminya cuma Rp500. Itu ada teman-teman yang seperti itu. Atau mungkin harga per tonasenya. Di PTA ini harga tonasenya tinggi. Di ini kok rendah sekali kan seperti itu. Nah, jadi kemampuan kita pemanen itu teman-teman itu dipengaruhi memang keadaan
perkebunan itu sendiri, kalau kondisinya lahannya susah, kita nggak akan bisa dapat yang banyak buah teman-teman gitu loh. Jadi apalagi sudah kondisinya susah, harganya juga murah kan kayak gitu, jadi susah mau cari hasil. Kasarannya kamu cari gaji pokok aja itu udah agak berat kan, seperti itu teman-teman. Jadi saya juga pernah ngalami hal-hal yang seperti itu. Di harga preminya itu terlalu murah gitu, apalagi banyak kondisi-kondisi masuk di perkebunan yang memang banyak nggak teratur, apalagi banyak kondisi buah angin, jadi pemanen-pemanennya nakal, perhitungan buahnya nggak jelas, orang dapat 100 ngaku 300, itu berantakan gaji teman-teman. Di situ kamu kerja jujur, malah kamu yang gajinya hancur-hancuran kan, seperti itu. Itu banyak PT teman-teman yang kondisinya tidak ideal seperti itu. Jadi jangan bayangin semudah itu kerja di sawit, kamu rajin, kamu semangat, gaji besar. Banyak kondisi-kondisi kebun sawit itu yang kondisinya tidak ideal. Itu yang saya mau sampaikan ke teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau kerja sawit, siap-siaplah kalian masuk di perkebunan kelapa sawit dengan kondisi-kondisi yang tidak ideal tersebut. Nah, ini mungkin di part 1 saya sampaikan hal-hal yang seperti ini. Saya kasih hal-hal yang buruk dulu buat gambaran buat teman-teman. Jadi jangan kaget kalau mau kerja di perkebunan sawit. Nanti di lain waktu mungkin saya sampaikan enaknya kerja di kebun sawit itu seperti apa. Itu ya. Jadi ini hal-hal yang gak enaknya saya sampaikan supaya sampai gambaran buat teman-teman. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.